yang deg-degan. Kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adalah putra dari Nabi Yakub, memiliki saudara berjumlah 11. Nabi Yusuf dianugerahi ketampanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saudara-saudaranya merasa iri. Apalagi Nabi Yusuf adalah anak kesayangan ayahnya, maka bertambahlah kedengkian dari saudara-saudaranya. Pada suatu malam, Nabi Yusuf bercerita pada ayahnya, "Wahai ayah, tadi malam aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadaku. Anakku, jangan ceritakan mimpimu pada siapapun, karena kelak kamu akan menjadi orang yang besar, dimuliakan Allah, serta diangkat menjadi Rasul Allah." Tanpa sepengetahuan mereka, ada salah satu saudara Yusuf mendengar perbincangan mereka berdua. Ia pun melapor ke saudara yang lainnya. Hei saudara-saudaraku, aku mendengar perbincangan ayah dan Yusuf. Kata ayah, Yusuf kelak akan menjadi orang yang besar, dimuliakan Allah, serta diangkat menjadi Rasul Allah. Kita harus menyingkirkannya. Setuju? Setuju! Keesokan paginya, saudara-saudara Yusuf merayu Nabi Yakub. Ayah, bolehkah kami mengajak Yusuf jalan-jalan? Jangan anakku, aku khawatir atas keselamatan Yusuf. Tenang ayah, kami pasti akan menjaga Yusuf dengan baik. Kami kan orang-orang yang kuat. Baiklah, namun berhati-hatilah. Iya ya. Akhirnya Yusuf dan saudara-saudaranya jalan-jalan. Namun di tengah perjalanan, salah satu saudara Yusuf berkata, "Aku tahu kamu kelak akan menjadi orang besar, dimuliakan Allah, serta diangkat menjadi Rasul Allah. Aku sudah muak denganmu. Kita akan membuangmu ke sumur itu. Ayo saudara-saudaraku, kita buang Yusuf ke sumur." Nabi Yusuf sudah menahan sekuat tenaga, namun ia berhasil dijatuhkan. Tak cukup sampai di situ, saudara-saudara Nabi Yusuf mengambil baju Nabi Yusuf, dan mereka pergi meninggalkan Nabi Yusuf sendirian di dalam sumur itu. Sebelas saudara Nabi Yusuf memasukkan kematian Nabi Yusuf. Dibawanya baju itu ke hadapan ayahnya sambil bersandiwara sedih. "Ayah, ternyata benar apa yang engkau katakan. Kami lengah menjaga Yusuf." "Apa? Kalian apakan Yusuf?" "Yusuf telah mati diterkam singa. Ini bukti bajunya ya. Maafkan kami." "Tidak, Yusuf. Mengapa kamu pergi meninggalkan ayah sendirinya?" Nabi Yakub menangis terseduh-seduh, sehingga kedua matanya menjadi buta. "Loh, mataku, kenapa aku tidak bisa melihat apa-apa? Istriku, tolong tuntun aku."
Nabi Yusuf yang masih berada di dalam sumur masih hidup berkat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba ada saudagar dari Mesir melewati sumur Nabi Yusuf tadi. Stop. Saudara-saudaraku, aku lelah dan haus. Ini ada sumur. Apakah kalian setuju jika kita menimba air sumur ini? Baiklah, ayo kita timba air ini. Betapa terkejutnya mereka ketika timba itu ditarik. Ada seorang pemuda yang ikut tertarik ke atas. Dialah Nabi Yusuf. Astagfirullah, Tuan, ternyata seorang pemuda. Ini bisa kita jual. Mereka pun sepakat menjualnya. Pergilah mereka ke kerajaan pimpinan Al-Aziz. Sesampainya mereka di kerajaan Al-Aziz, mereka menawarkan Yusuf kepada sang raja. Maaf, Paduka Raja, hamba menghadap. Kami berniat menjual pemuda ini padamu, Paduka. Maukah Paduka membeli pemuda ini seharga 2 dirham? Baiklah, akan kubeli anak ini. Terima kasih, Paduka Raja. Kami serahkan pemuda ini padamu. Kami izin pamit. Akhirnya Yusuf dibawa pulang ke rumah Raja Al-Aziz. Ditunjukkannya Nabi Yusuf kepada istrinya, Zulaikha. Istriku, rawatlah anak ini. Biarkan dia tinggal di sini. Barangkali dengan hidup di sini, ia bisa bermanfaat. Baik, suamiku, akan kurawat dia dengan sepenuh hati. Bertahun-tahun tinggal di rumah Raja Al-Aziz. Semakin ia tumbuh besar, semakin tampaklah tampanan Nabi Yusuf. Ketika ia menginjak usia 18 tahun, Zulaikha mulai jatuh cinta kepada Nabi Yusuf. Oh Yusuf, tampan sekali kamu, nak. Maaf, tapi kamu sudah memiliki suami. Janganlah menggodaku. Ih, kurang ajar. Lihat saja, aku akan membalasmu. Zulaikha memfitnah Nabi Yusuf. Raja! 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 Ada apa, istriku? Dia telah menghinaku. Apa? Berani-beraninya kau menghina istri saya. Pengawal! Tangkap dia! Nabi Yusuf dipenjara sampai berusia 27 tahun. Suatu ketika, raja bermimpi melihat 7 ekor sapi kurus memakan 7 ekor sapi gemuk, serta 7 tangkai yang hijau dan 7 tangkai yang kering. Raja kebingungan menafsir mimpi itu. Akhirnya dipanggillah pengawalnya. Pengawal! Siap, Paduka. Ada perlu apa? Aku ingin bertanya, adakah di antara semua rakyatku yang mahir menafsirkan mimpi? Oh, saya tahu, Paduka Raja. Yusuf bisa menafsirkan mimpi. Panggil dia. Keluarkan dia dari penjara. Siap, Paduka Raja. Ini Paduka Raja. Terima kasih. Yusuf,
Aku ingin bertanya tentang mimpiku. Tadi aku bermimpi melihat 7 ekor sapi kurus memakan 7 ekor sapi gemuk, serta 7 tangkai yang hijau dan 7 tangkai yang kering. Kira-kira apa arti mimpiku itu ya? Saya tahu Paduka Raja, nanti akan tiba 7 tahun masa subur. Namun setelah itu akan tiba 7 tahun musim kemarau. Terima kasih Yusuf. Karena kemampuanmu yang unik, akan kuangkat kamu menjadi bendahara kerajaan ini. Keesokan paginya, sang raja mengumpulkan seluruh rakyatnya. Wahai rakyat-rakyatku, akan tiba 7 tahun masa subur. Tapi setelah itu akan tiba 7 tahun musim kemarau. Jadi berhematlah dengan bahan makanan kalian dan panenlah padi yang banyak. Setuju? Para rakyat pun memanen padi dengan bersuka cita. Musim kemarau. Keluarga Nabi Yakub kehabisan bahan makanan. Maka saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk meminta bahan makanan dan ditukar dengan emas. Sesampainya di Mesir, Nabi Yusuf terkejut melihat kedatangan saudara-saudaranya. Namun mereka sama sekali tidak mengenali Nabi Yusuf. Maaf Tuan, bisakah Tuan memberi kami bahan makanan? Kami akan menukarnya dengan emas. Baik, tunggu sebentar ya. Ini, bawalah. Jika bahan makananmu habis lagi, datanglah kemari. Namun, bawalah Benyamin. Loh, kok dia bisa tahu Benyamin ya? Entahlah, tapi kita turuti saja lah ya. Baik Tuan, ini emasnya. Terima kasih, kami izin pamit. Suatu hari, bahan makanan keluarga Nabi Yakub habis lagi. Aduh, bahan makanan kita sudah habis lagi. Ayo kita bilang ke ayah. Ayah, bahan makanan kita sudah habis lagi. Kita harus ke Mesir. Namun, kita diperintahkan oleh bendahara kerajaan untuk membawa Benyamin. Bolehkah kami membawa Benyamin? Baiklah, ingat, berhati-hatilah. Iya ya. Mereka pun menuju ke Mesir bersama Benyamin. Dia puasa. Mereka telah sampai ke Mesir. Oh Tuan, kami telah datang bersama Benyamin. Bolehkah kami meminta bahan makanan lagi? Boleh, tunggu sebentar ya. Untuk mencegah Benyamin pulang, Nabi Yusuf menyelipkan piala emas milik sang raja. Lalu diberikannya kalung itu kepada Benyamin. Terima kasih Tuan, kami izin pamit. Tunggu, anak itu telah mencuri piala emas milik sang raja. Mengawal, tangkap dia. Loh, tidak, aku tidak pernah mencuri. Aku tidak pernah mencuri. Hei Benyamin, tenanglah, jangan takut. Ini aku, Yusuf. Hah, Yusuf, benarkah ini kamu? Nabi Yusuf
mengangguk dan Benyamin sangat bahagia. Saudara-saudara Yusuf terkejut karena Nabi Yusuf masih hidup. Akhirnya mereka pulang dan mengabarkan berita kepada ayahnya. Itu bukannya dibawa, itu beras. Ya, Benyamin ditangkap di Mesir. Bukannya terkejut, namun Nabi Yakub berkata, "Aku mencium bau Yusuf. Aku yakin dia masih hidup. Kembalilah lagi kalian ke sana." "Baik, ayah." Mereka pun menurut dan langsung pergi ke Mesir. Sampainya di Mesir, Nabi Yusuf berkata, "Masih ingatkah kalian denganku? Akulah Yusuf yang dulu pernah kalian buang. Bawa pulanglah gamisku ini. Lalu usapkanlah ke kedua mata ayah agar ia bisa melihat kembali. Sekarang pulanglah." "Baik, Yusuf." Mereka pun akhirnya pulang dan mengabari ayahnya. "Ayah, Yusuf memerintahkanku untuk mengusapkan gamisnya ke kedua mata ayah." "Silahkan usapkan." "Wah, alhamdulillah, aku bisa melihat lagi. Ayo kita kembali lagi ke sana." "Iya ya." Seluruh keluarga Nabi Yakub pergi ke Mesir bersama-sama. Sesampainya di sana, Nabi Yakub terkesima melihat Nabi Yusuf. Mereka bersujud kepada Yusuf. Lalu Nabi Yusuf mengangkat kembali ayahnya dan berkata, "Ayah, inilah arti mimpi yang pernah kuberitahu padamu dulu. 11 bintang saudaraku, matahari ayah, dan bulan ibu yang bersujud kepadaku." Akhirnya ayahnya pun tersadar dan mereka hidup bahagia bersama-sama. Wah, Benyamin dapat dari itu, Benyamin. Hikmah dari cerita Nabi Yusuf adalah jadilah orang yang penyabar dan janganlah menjadi orang yang pendendam. Kami dari kelas 6B undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu. Yang depan jongkok. Oke. Nah, yang belakang biar kelihatan.